sekalian PKB dan warga Bangli tercinta yang masih tetap setia di 102,4 PKB FM Bangli, terima kasih ya. Dan baiklah sobat setia PKB FM Bangli yang belum bergabung gitu ya, silakan Anda bergabung di 081290845757. Anda bisa gabungan melalui telepon, WhatsApp, SMS juga boleh ya sobat setia, atau seperti biasa Anda juga bisa bergabung di via Facebook di RPKB FM Bangli. Nah sobat setia PKB FM Bangli, seperti janji yang sudah saya sampaikan tadi ya, kita akan berbincang-bincang bersama RSU Bangli yang sudah hadir ya di studio, yang akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan sampai jam 1 siang nanti ya. Kita akan membahas terkait dengan kesehatan. Dan baiklah, langsung aja sahabat setia, kita akan berkenalan dulu dengan Bapak Dokter yang sudah hadir di studio di kesempatan siang hari ini. Nah, selamat siang Pak Dokter. Ya, selamat siang Mbak Nia. Pak Dokter kali ini segar sekali ya, bersemangat sepertinya. Ya, terima kasih. Ya Pak Dokter, silakan perkenalan dulu bersama pendengar PKB FM Bangli Pak Dokter, silakan. Ya, selamat siang, Om Swastiastu. Ya, nama saya Dr. Putu Janu Eka Saputra, spesialis penyakit dalam. Saya tugasnya di Rumah Sakit Umum Bangli dan di Rumah Sakit BMC. Ya, saya mulai tugas di Bangli itu sudah mulai cukup lama ya, tahun 2004 sampai sekarang. Cukup lama ya Dok ya? Ya, lumayan lama. Iya. Bagaimana Dok kesan-kesannya di sini Dok? Ya, kesan-kesannya lumayan. Bangli itu enak ya, enak kerjanya ya. Yeah. Sejuk, dingin. Kota yang paling dingin, kota yang enak lah untuk bekerja di Bangli. Iya, terima kasih Pak Dokter atas perkenalannya. Dan baiklah Pak Dokter, kali ini kita langsung aja ya Pak Dokter ya. Kali ini kita akan mengambil topik tentang HIV AIDS ya Dok ya. Nah, masih berkaitan dengan hari HIV AIDS ya Dok ya, masih di bulan Desember ya. Tanggal 1 Desember adalah hari HIV AIDS sedunia ya Dok ya. Iya, betul. Oke, kita akan membahas tentang HIV AIDS Pak Dokter. Nah, dijelaskan sedikit dong Pak Dokter, HIV AIDS itu apa? Iya, jadi sebelum kita masuk ke HIV AIDS, mungkin saya jelaskan tentang sejarah HIV AIDS itu ya. Jadi 1 Desember 2022 itu kita peringati sebagai Hari AIDS Sedunia, World AIDS Day ya. Jadi kenapa dipilih tanggal 1 Desember itu karena sejarah di Amerika waktu itu banyak kasus HIV mulai muncul. Nah, untuk menyadarkan tentang pentingnya HIV AIDS pada anak-anak dan remaja khususnya di sana itu tanggal 1 Desember kebetulan setelah pemilu di sana diangkat sebagai Hari AIDS Sedunia. Jadi oleh WHO dicanangkan Hari AIDS untuk pertama kalinya itu tahun 1988. Nah, kebetulan juga pada tahun 1987 itu kasus HIV AIDS pertama itu mulai muncul di Indonesia. Jadi tepatnya di Pulau Bali muncul pertama kali ditemukan. Jadi sudah dari tahun 87 itu sudah kurang lebih 35 tahun HIV AIDS mulai ada di Indonesia. Jadi apa itu HIV AIDS? Ya, jadi HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, penyakitnya itu yang kita namakan sebut dengan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya. Jadi penyakit yang menyebabkan lemahnya daya tahan tubuh seseorang itu terhadap penyakit. Jadi HIV virusnya, AIDS itu penyakitnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, HIV itu virusnya, dan AIDS itu penyakitnya gitu ya. Betul. Nah, yang membedakan itu HIV AIDS, HIV itu adalah virusnya dan AIDS-nya itu penyakitnya. Seperti apa kira-kira Dok? Ini kalau AIDS-nya ini Dok? Ya, jadi mengapa AIDS itu sangat perlu untuk kita atasi ya. Jadi tema Hari AIDS Sedunia tahun 2022 ini memang mengambil tema mari kita perangi AIDS dan setara kita lawan AIDS ya. Akhiri AIDS di
Indonesia dan di dunia. Jadi AIDS itu kalau baru awal-awal, jadi masih kita bilang stadium awal HIV, itu dia belum bergejala. Masuk virus dalam 5 hari hanya timbul gejala batuk, pilek, demam. Jadi orang masih menganggap seperti flu biasa. Nah, setelah sembuh, virusnya tidak serta-merta hilang dari dalam tubuh. Itu kita bisa bilang dengan fase laten. Jadi fase laten itu sekitar 5-10 tahun diidap oleh seorang penderita yang sudah ada virus HIV di dalam tubuhnya. Jadi dalam 5-10 tahun itu tidak ada gejala sama sekali yang dirasakan. Namun virusnya tetap berkembang sesuai dengan sistem kekebalan tubuh yang ada, ya. Jadi kapan daya tahan tubuhnya berkurang, menurun, nah virus itu akan menimbulkan gejala. Nah, setelah 10 tahun akan timbul gejala yang kita namakan fase kritis dari AIDS itu. Jadi AIDS sudah memasuki stadium lanjut. Jadi kita bilang AIDS stadium 3 atau 4. Nah, gejala-gejala yang timbul di sini mulai bervariasi karena tadi AIDS itu menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi yang di sini dirusak adalah sel darah putih, ya, sel darah putih, khususnya yang kita bilang dengan limfosit, ya. Limfosit terbagi lagi atas yang diserang ini adalah CD4 istilahnya, ya. Jadi dengan rusaknya sistem daya tahan tubuh atau melemahnya sistem daya tahan tubuh itu akan menyebabkan penyakit-penyakit yang terdiri atas atau ditimbulkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Jadi gejala yang timbul pertama kali itu ya berat badan turun drastis 10% dari berat badan awal. Jadi misalnya berat badan awal 50 akan timbul berat badan menurun paling tidak 5%, ya, jadi sekitar 40 kg sampai 45 kg hanya waktu yang sebentar, dalam 1 bulan turun drastis berat badan tanpa diketahui penyebabnya. Iya, cukup singkat ya dok ya penurunan berat badannya. Nah, jika orang yang sudah terkena AIDS ini dok, biasanya itu kan ada gejalanya seperti flu seperti itu ya dok ya. Nah, itu gejala-gejalanya itu yang seperti flu seperti itu dok, itu dia nyambung terus atau gimana dok? Ada jeda-jedanya gitu, misalkan 2 hari dia flu, kemudian hilang sejenak, muncul lagi, apakah seperti itu atau gimana dok? Ya, karena kalau pada fase awal dia akan hilang, fase laten dia akan terus menerus hilang, timbul juga, ya. Nah, pada fase kritis ini yang saya bilang tadi 5-10 tahun tergantung sistem daya tahan tubuh, dia tidak akan hilang dalam waktu misalnya panas, demam. Kalau orang biasa demam ya mungkin 2-3 hari akan hilang, atau mungkin demam berdarah ya 1 minggu akan menghilang. Tapi kalau penyakit HIV ini dalam 1 bulan demamnya tidak akan turun, walaupun diberikan obat apapun dia tidak akan turun. Kemudian ada penyakit-penyakit penyerta yang lain yang timbul oleh karena virus, bakteri, jamur. Misalnya ada sariawan yang tidak kunjung sembuh juga. Kemudian ada diare yang tidak kunjung sembuh juga. Jadi sistem pertahanan tubuh sudah mulai semakin menurun. Ya, timbulkan indikasinya itu gampang terserang penyakit akibat jamur itu tadi. Yang di sistem pencernaan ya timbul diare kronis, ya, diare yang sampai bisa 2 minggu lebih timbul diare. Kemudian yang tadi demam tidak kunjung turun, adanya sariawan yang tidak kunjung sembuh ya. Oke Pak Dokter. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak Dokter tentang gejala-gejala awalnya kan sudah ada nih ya dok ya. Nah, penyebab daripada HIV ini apa sih dok? Dan AIDS-nya tadi udah dibahas juga ya, itu merupakan penyakitnya ya dok ya. Nah, sekarang penyebab daripada HIV itu apa dok? Ya, penyebab HIV ya kita bilang karena dia merupakan virus ya. Jadi virus yang menyerang sel darah putih, ya. Sel darah putih yang tadi kita gambarkan terdiri atas limfosit. Nah, limfosit ini terdiri atas
berbagai macam sel di sana. Nah, virus ini yang menyerang sistem CD4 namanya, CD4 ya. Jadi dia berfungsi sebagai daya tahan tubuh. Kemudian kalau virusnya masuk, maka daya tahan tubuh pada seseorang itu akan semakin menurun. Jadi tidak mampu untuk melawan virus, bakteri, jamur yang masuk ke dalam tubuh. Jadi penyebabnya itu penularannya mungkin ya kalau kita bilang ya. Penularannya itu berdasarkan di mana virus itu bisa hidup ya. Jadi virusnya ini bisa hidup cuma di 2 tempat di dalam tubuh, di cairan kelamin dan di dalam darah. Jadi kalau ada faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan cairan kelamin dan darah tadi, makanya bisa tertular virus HIV. Iya. Nah, Pak Dokter, kalau HIV ini ya Pak Dokter ya, ataupun HIV/AIDS ini sebenarnya ini kalau diobati gitu loh ya Dok ya, bagi yang sudah menderita penyakit ini, apakah itu bisa disembuhkan Pak Dokter? Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit sebenarnya untuk kita jawab ya. HIV/AIDS itu apakah bisa sembuh? Banyak yang menanyakan juga. Jadi kalau kita bilang sembuh sih memang tidak bisa sembuh sempurna ya. Tapi ya mungkin untuk mengajak masyarakat untuk tidak takut kepada virus HIV ini, ada baiknya kita segera melakukan pemeriksaan bila kita mempunyai faktor risiko ya. Karena dengan memeriksakan diri secara awal, kita dalam kondisi masih cukup baik, virus ini dapat kita kendalikan, kita kontrol ya. Ada obat-obat antivirus yang dapat kita berikan kalau kondisi masih baik ya. Jadi efektivitas obat-obat antivirus pada penderita HIV/AIDS itu masih cukup baik ya. Jadi obat yang ada itu sebenarnya tidak menyembuhkan 100%, tapi paling tidak 80-90% bisa mengontrol atau menghambat pertumbuhan dari virus yang ada di dalam tubuh. Iya. Nah, Pak Dokter, kalau misalkan gitu ya Pak Dokter ya, ada ibu hamil yang terkena HIV/AIDS gitu Dok, apakah bayinya bisa kemungkinan terkena juga Dok? Iya. Jadi kalau berbicara tentang ibu hamil di sini, bagaimana AIDS dapat menular? Ya, jadi ada 3 cara sebenarnya ya, 3 jalan bagaimana AIDS dapat menular dari ibu ke bayi. Yang pertama, pada saat dalam kandungan. Ya, jadi kalau ibu hamil tersebut mengidap HIV/AIDS sudah kita ketahui, kemudian tidak memeriksakan diri, jadi dalam tubuhnya itu terdapat virus HIV yang cukup banyak, kemungkinan pada saat itu juga dapat terjadi perpindahan virus dari ibu ke bayi lewat plasenta, lewat jalan plasenta ya namanya. Kemudian yang kedua melalui jalan lahir pada saat melahirkan. Jadi kalau pada saat melahirkan kondisi ibu tidak terkontrol dengan baik, virusnya kita tidak tangani dengan baik, jadi pada saat melahirkan dapat terjadi penularan secara langsung dari darah ke si bayi ya, ibu ke bayi ya. Kemudian yang ketiga melalui air susu ibu. Ya, jadi kalau seperti tadi virusnya kita tidak kendalikan, tidak kita obati secara baik, dapat menular juga lewat air susu ibu. Tapi jangan takut, kalau kita obati secara awal dari trimester pertama, kita sudah tahu berapa jumlah kekebalan tubuh pada ibu. Lewat pemeriksaan darah kita lihat apakah virusnya banyak atau sedikit. Kalau misalnya virusnya banyak, kita berikan obat antivirus ya, kita sebut dengan ART ya, antiretroviral terapi. Jadi kita bisa berikan lebih awal dan dosis mungkin kita sesuaikan dengan jumlah virusnya itu. Kalau terkontrol dengan baik ya, sebentar tidak terjadi penularan
melalui 3 jalan tersebut. Jadi dalam kandungan bayi selamat, melalui jalan lahir juga selamat, dan terhindar dari HIV, baik dari air susu ibu. Jadi ibu hamil tidak perlu takut untuk menyusui bayinya kalau jumlah virus sudah kita atasi dan kita obati sejak awal. Oke Pak Dokter, ya semakin keren ya Dok ya. Iya, semakin baik. Oke deh. Nah Pak Dokter, kita jeda sejenak ya Pak Dokter ya. Dan kita akan kembali berbincang-bincang setelah satu buah lagu berikut ini. Ya, selamat siang RPKB dan warga Bangli tercinta. Masih tetap setia ya menemani RPKB Bangli, dan yang mungkin ingin bertanya-tanya seputaran kesehatan gitu ya, terutama yang menyangkut tentang HIV AIDS ya, silahkan Anda bisa bertanya langsung di 081290845757. Nah, masih bersama Bapak Dr. Putu Janu Eka Saputra SPPD yang masih tetap di studio, yang masih akan berbagi informasi menarik terkait dengan HIV AIDS ya Dok ya. Nah, tentunya Pak Dokter masih bersemangat ya Pak Dokter ya. Ya, terima kasih. Oke Pak Dokter. Nah, masih berkaitan dengan HIV AIDS nih Pak Dokter. Yang ingin saya tanyakan lagi nih ke Pak Dokter, untuk HIV AIDS ini pengobatannya seperti apa sih Dok bagi penderita yang memang sudah positif HIV AIDS ini? Ya, baik. Jadi bagi penderita HIV AIDS, jangan takut, jangan sungkan, jangan malu untuk memeriksakan kondisi kesehatan, karena kondisi HIV AIDS ini yang seperti saya bilang tadi kan, bisa kita kontrol virusnya, bisa kita kendalikan agar virusnya itu tidak semakin banyak. Jadi tujuan pengobatan kita itu bagaimana virus itu tidak berkembang biak, tidak semakin banyak di dalam tubuh ya. Jadi pada langkah awal mungkin kita akan melakukan pemeriksaan kondisi fisik ya, bagaimana kondisi fisik untuk memulai pengobatan, kemudian status-status penyakit yang lainnya itu juga kita harus ketahui. Jadi karena ada beberapa obat itu memang dikhususkan untuk penderita HIV yang ada status hepatitisnya, mungkin kita perlu pemeriksaan hepatitis dulu, mengetahui kondisi ginjal, kondisi hati. Nah, kalau itu sudah kita ketahui, kemudian kita lakukan pemeriksaan foto toraks, foto ronsen dada untuk mengetahui kondisi penyakit-penyakit penyerta yang lain apakah ada. Kemudian kita periksa jumlah virusnya juga, memeriksa sistem kekebalan tubuh. Nah, dan jangan takut, semua itu gratis, artinya ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak dipungut biaya sepeser pun. Untuk konsultasinya ya Dok ya? Untuk konsultasi, untuk pemeriksaan darah, semuanya gratis. Itu ditanggung ya Dok? Ditanggung full. Nah, untuk pengobatan setelah kita mengetahui semuanya, nah untuk saat ini kita tidak melihat lagi berapa jumlah virus yang ada atau berapa jumlah kekebalan tubuh yang ada. Jadi sekali kita mengetahui pasien itu terinfeksi HIV, pada fase awal pun langsung kita berikan pengobatan. Jadi langsung ditindaklanjuti ya Dok? Iya, betul sekali Mania. Jadi walaupun pasien tidak menunjukkan gejala, tapi dalam darah tersebut, dalam darah pasien tersebut sudah terdeteksi, dilakukan pemeriksaan, terdeteksi virus HIV, itu setelah kita lakukan screening yang lain juga, itu langsung bisa kita berikan obat antivirus yang biasanya kombinasi terapi. Jadi kalau dulu itu lumayan cukup banyak obat yang harus diminum, paling tidak 3 macam obat yang harus diminum sekali setiap hari. Nah, untuk sekarang itu sudah lebih sederhana, cukup 1 tablet setiap hari, jadi tidak membuat ribet ya. Semakin simpel pengobatan HIV itu. Jadi untuk sekarang itu sangat mudah untuk
menangani HIV asal pasien masih datang pada tahap awal. Kalau sudah pada tahap lanjut atau kita sebut dengan AIDS stadium 3 maupun 4, ya di situ yang kita agak susah ya dok, mengalami kesulitan dalam pengobatan. Iya. Nah dok, ini bagi penderita HIV/AIDS nih dok yang sudah terjangkit ya gitu ya dok ya. Iya. Nah ini untuk pengobatannya ya, untuk konsumsi obatnya itu harus terus menerus ya dok ya, sampai seumur hidup gitu atau gimana dok? Nah itu dia. Jadi kalau berbicara tentang pengobatan, mungkin kita jangan memandang ke depan ya. Tidak usah kita memikirkan apakah pasien, kita tidak usah menerangkan kepada pasien harus minum obat seumur hidup. Jadi kalau kita dari awal sudah menerangkan bahwa ini obat akan diminum seumur hidup, itu mungkin akan membuat pasien malas untuk berobat. Jadi kita sudah takut duluan ya dok ya? Iya, dari awal sudah hilang semangat mungkin ya. Ya kita bilang saja ini obat akan diminum setiap hari ya. Jadi kita perlu bangkitkan semangat pada penderita dulu. Setelah semangatnya bangkit bahwa ini penyakit bisa kita obati asal minum obat secara rutin, teratur juga. Teratur, tidak perlu takut ya, tapi perlu kesabaran memang ya. Jadi pada dasarnya memang obat ini harus seumur hidup, sama seperti penyakit-penyakit yang lain, misalnya hipertensi, diabetes ya, kita bilang ini penyakit kronis ya. Jadi kalau penyakit kronis memang harus pengobatan full seumur hidup. Oke dok. Nah untuk HIV/AIDS ini kan menular ya dok ya. Nah cara untuk mencegah penularan HIV/AIDS ini diantaranya adalah langkah-langkah tertentu kah dok? Bisa dijelaskan? Iya betul. Jadi kenapa AIDS ini perlu mendapat perhatian penting ya, karena HIV/AIDS ini merupakan penyakit yang menular ya. Jadi sekali kita terkena, kita dapat menularkan kepada orang lain ya. Yang perlu kita atasi di sini adalah bagaimana penderita itu tidak menularkan kepada orang lain lagi ya. Jadi langkah-langkah penularan di sini kita harus tahu atau terangkan ke pasien penderita bahwa virus ini hidup di dalam cairan kelamin dan cairan darah. Jadi bagaimana langkah-langkah kita untuk menyadarkan pasien bahwa hati-hati, penyakit ini menular, tidak boleh kita tularkan lagi ke orang lain karena akan semakin menyebar ya. Jadi langkah-langkah itu ada, kita sebut dengan ABCDE ya, ya singkatannya. Jadi A itu abstinence ya. Jadi abstinence itu artinya tidak melakukan hubungan seksual ya sebelum menikah ya. Nah, jadi perlu kita terangkan kepada anak-anak, kepada remaja sejak dini agar tidak melakukan hubungan seksual pranikah ya. Jadi di samping untuk mencegah penularan HIV, juga untuk mencegah penularan penyakit seksual lainnya ya, infeksi menular seksual. Kemudian langkah kedua, langkah B, yaitu be faithful ya. Jadi tetap setia dengan pasangan ya. Jadi tetap setia artinya ya, untuk berhubungan intim harus dengan pasangan sendiri, tidak mencari ya pasangan lainnya yang di luar ya, baik heteroseksual maupun biseksual. Yang ketiga yaitu C ya, kondom ya. Jadi dalam berhubungan seksual itu bila kita tujuannya untuk pencegahan HIV ya, jadi kalau misalnya pasangan kita sudah terkena HIV AIDS ya, kita jalan satu-satunya untuk pencegahan ya dengan menggunakan kondom agar pasangan kita tidak tertular HIV dari kita sendiri. Ya. Kemudian langkah berikutnya, langkah keempat itu D, drug ya, kita sebut dengan obat.
Ya, jadi usahakan untuk tidak menggunakan obat-obat injeksi, yang kita bilang narkoba ya. Jadi tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan, bebas ya, berulang-ulang kali. Jadi kalau di anak-anak muda itu harus kita tekankan bahwa usahakan jangan sampai memakai narkoba jarum suntik maupun narkoba jenis lainnya ya. Kalau narkoba jarum suntik, darah yang ada pada orang-orang misalnya yang sebelumnya mengidap HIV kemudian kita pakai lagi, nah itu bisa menularkan HIV. Kemudian langkah selanjutnya education. Nah, di sini yang paling penting bagaimana kita melakukan komunikasi, menyebarkan informasi dan melakukan pendidikan secara dini terhadap anak-anak dan remaja ya. Jadi mereka harapan bangsa yang harus kita berikan pengertian, pemahaman, pengetahuan bagaimana itu HIV/AIDS. Jadi dengan memahami, mengetahui bagaimana HIV/AIDS itu, mereka dapat lebih aware, dapat lebih berhati-hati terhadap HIV/AIDS tersebut. Oke, Dok. Ya. Nah, Pak Dokter, biasanya ini masyarakat yang masih awam gitu ya, mengetahui tentang HIV/AIDS ini, Dok, biasanya kan udah takut duluan gitu ya, Dok ya, dengar orang yang menderita HIV/AIDS. Nah, biasanya ini kan dikucilkan seperti itu ya, Dok ya. Nah, sebenarnya ini apakah memang benar, Dok, kalau HIV/AIDS ini bisa menular melalui sentuhan ataupun cairan saja nih, Dok? Atau hanya bersalaman aja bisa kena gitu, Dok? Atau gimana, Dok? Ya. Jadi kalau kita pahami kembali bahwa HIV/AIDS itu HIV itu khususnya ya, hanya bisa hidup di cairan kelamin dan darah. Jadi hubungan-hubungan sosial perlu kita terangkan agar untuk menghilangkan stigma pada masyarakat bahwa HIV itu menular lewat jalan lain. Kalau jalan lain ya, jalan lain seperti hubungan sosial baik berpelukan, berciuman, kemudian bersentuhan, memakai alat makan bersama, kemudian memakai tempat tidur bersama, atau memakai kamar mandi yang bersama. Itu belum tentu ya, Dok ya? Ya, kecil kemungkinan. Bahkan kita bisa bilang mungkin tidak ada ya, tidak bisa sampai menularkan virus HIV kalau melalui hubungan sosial yang biasa saja. Biasa seperti itu ya. Oke. Berarti itu hanya bisa tertular melalui cairan gitu ya, Dok ya? Ya, apabila berhubungan seksual ataupun mungkin ada hal-hal lain yang menyangkut cairan-cairan tertentu dari pengidap AIDS tersebut kepada orang lain, seperti itu ya, Dok ya? Ya, betul. Jadi berhubungan seksual yang tidak semestinya ya, kalau kita bilang, karena ada hubungan-hubungan misalnya heteroseksual atau biseksual ya yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin sebelumnya sudah mengidap HIV/AIDS. Karena kita ketahui bahwa kalau heteroseksual atau biseksual itu kan misalnya penetrasi lewat tempat yang tidak semestinya melalui dubur atau melalui oral akan mudah misalnya timbul luka ya. Jadi lewat luka tersebut dapat terjangkit virus-virusnya dapat menular lewat jalan tersebut. Iya. Nah, Pak Dokter, nggak terasa juga nih waktu kita semakin menipis aja nih, Pak Dokter. Nah, sebelum kita closing, Pak Dokter, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang terutama masyarakat yang masih awam gitu ya, yang berkaitan dengan HIV/AIDS ini, Dok. Mungkin ada pesan-pesan ataupun himbauan kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu lagi gitu, Dok, dan juga mungkin lebih hati-hati lagi, lebih mengenal lagi, mengetahui lagi bahwa HIV/AIDS ini seperti apa gitu, Dok. Nah, silakan, Dok, gimana, Dok, pesan-pesannya, Dok, untuk mencegah stigma-stigma yang kurang diinginkan gitu, Dok, atau yang tidak diinginkan. Silakan, Pak Dokter. Iya, jadi sehubungan dengan Hari AIDS Sedunia tahun 2022 ini yang mengambil tema Mari Kita Perangi AIDS. Mari kita perangi HIV, bersama kita setara kita akhiri AIDS. Ya, mari kita bersama-sama, jadi tidak mengenal siapapun itu,
kita dapat untuk mengakhiri AIDS di Bali atau di dunia sekalian ya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu secara bersama-sama menghindari faktor risiko dan mengedukasi para anak-anak remaja-remaja kita untuk tetap waspada terhadap HIV/AIDS ini. Ya, mungkin itu saja. Oke Pak Dokter, nah tak terasa Pak Dokter sudah hampir 1 jam ya Pak Dokter kita berbincang-bincang di sini di studio RPKBPM Bangli. Nah, sahabat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, itulah tadi bincang-bincang kita ya bersama Bapak Dr. Putu Janu Eka Saputra SPPD yang sudah hadir dan berbincang kita selama 1 jam ya Dok ya. Terima kasih banyak Pak Dokter sudah berbagi informasi menarik terkait dengan kesehatan terutama ataupun khususnya HIV/AIDS ini Dok, dimana masyarakat yang sebelumnya mungkin belum begitu mengetahui ataupun masih belum paham betul gitu ya terkait dengan HIV/AIDS ini. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Terima kasih sama-sama Mbak Nia. Iya, luar biasa sekali. Mungkin nanti kita bisa bertemu kembali dan berbincang kembali di lain kesempatan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Pastinya. Iya. Baiklah sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Dr. Putu Janu Eka Saputra SPPD ya, yang membidangi sudah memberikan pengetahuan langsung gitu ya terkait dengan HIV/AIDS untuk masyarakat, khususnya di masyarakat yang ada di Bangli. Dan baiklah sobat setia, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan masih tetap stay tune di 102,4 RPKBPM Bangli karena Nia masih bersama Anda ya sampai jam 2 siang nanti. Discominfo activated.